pertanyaannya Mbak Dini. Jadi formulir yang kemarin saya sampaikan itu, formulir untuk melakukan evaluasi jabatan itu hanya salah satu contoh. Jadi artinya tidak harus menggunakan itu. Ya. Karena kalau kita melaksanakan evaluasi jabatan, sebenarnya metodenya itu banyak, bukan cuma itu, ya, bukan cuma sistem poin. Ya. Jadi kalau secara garis besar, metode job evaluation itu ada dua kategori. Ya, satu kategori non analitis yang lebih simpel, gitu. Satu lagi kategori analitis. Nah, yang termasuk dalam kategori non analitis itu adalah metode ranking dan metode klasifikasi. Jadi kalau metode ranking itu caranya begini. Kita susun jabatan-jabatan yang ada di perusahaan kita dari mulai yang paling rendah sampai paling tinggi. Pasti kalau ini menggunakan judgement, ya kan? Jadi melihat sebuah jabatan secara keseluruhan, ya. Jadi ya pasti pakai judgement. Nah, apakah ini bakal menimbulkan banyak kesalahan? Bisa ya, bisa enggak. Tergantung orang yang menyusun ranking itu memahami enggak jabatan-jabatan yang ada. Ya. Kalau saya ambil contoh begini ya, misalnya yang paling rendah adalah pekerjaan apa sih yang paling rendah ya, bobotnya di sebuah perusahaan. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang tuntutannya tidak tinggi gitu. Ya enggak? Misalnya office boy, cleaning service, ya, kurir, ya, atau tukang bongkar muat barang di gudang, misalnya itu bisa masuk dalam kategori yang paling rendah. Ya. Yang paling tinggi apa? Direktur. Gitu. Nah, itu tinggal mengisi aja jabatan apa saja di antara cleaning service dan direktur itu secara berurut. Nah, mau menggunakan metode itu juga boleh. Tapi syaratnya supaya nanti tidak salah, orang yang menyusun ranking ini harus paham pekerjaan-pekerjaan itu, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Ya, cuma kan sekarang persoalannya saya aja misalnya jadi orang HRD gitu ya, udah lama. Mungkin perlu waktu ya untuk memahami. Ya, mungkin harus survei, harus ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di semua bagian, semua departemen, baru bisa melakukan itu. Ya. Oleh karena itu, metode yang sederhana ini direkomendasikannya adalah untuk sebuah perusahaan kecil yang jumlah jabatannya nggak banyak. Itu bisa pakai metode ranking. Ya. Kedua, naik dikit deh, tapi masih disebutnya metode non analitis, ya, yaitu metode klasifikasi. Di tempat saya juga pakai metode klasifikasi, ya, yaitu untuk jabatan-jabatan. Jadi ya, contoh ya, yang metode klasifikasi itu, kami untuk operator itu menggunakan klasifikasi berdasarkan skill level. Ya. Jadi kami punya 4 kategori klasifikasi skill, yaitu low skill, semi skill, skill, dan high skill. Nah, menyusun ini cepat banget, kami meetingnya paling 2 jam. Ya. Tapi yang meeting itu siapa? Yang meeting itu adalah owner, ya, bos saya yang mendirikan perusahaan garment dari tahun 1973 dan hafal semua proses ujung ke ujung. Bahkan bos saya itu bisa menjahit, pasti tidak akan miss. Ya, jadi sampai ke bubuk-bubuknya industri garment kayak gimana dia hafal. Terus rekan-rekan senior saya, para senior manajer produksi yang udah puluhan tahun gitu mengelola pabrik garment, itu duduk bareng dan mereka semua sepakat, ya, dari mulai barang masuk gudang, misalnya ya gudang bahan, gudang kain itu, sampai di ujung sana gudang bahan jadi, barang jadi, ya. Di tengahnya ada apa? Ada pola, ada potong, ada jahit, ada finishing, ada washing, ada setrika, ya, ada QC. Itu mereka hafal di luar kepala. Jadi cepat banget itu, ya. Bisa cepat, nggak usah pakai formulir yang kemarin, nggak usah. Ya.
Kalau pakai formulir yang kemarin ya untuk satu job aja perlu berapa lama kan itu enggak? Ya, isinya itu ya bisa mungkin 15 menit baru kelar gitu kan satu job. Satu job ini. Dalam sebuah perusahaan gede kan jabatan itu bisa sampai 200-300 jabatan ya kan? Nah, kalau bisa, kalau memang cocok ya bisa cepat ya menggunakan itu metode ranking dan metode klasifikasi. Tapi syaratnya orang yang melakukan evaluasi tersebut harus hafal betul pekerjaan-pekerjaan yang lagi dievaluasi. Ya, dan memang sebaiknya tidak diserahkan kepada satu orang. Ya, karena mungkin nanti bisa saja ada kebingungan, kebimbangan, maka perlu partner, perlu second opinion, ya kemudian bersepakat. Satu lagi kategori analitis. Nah, kategori analitis itu terdiri dari dua metode. Satu yang disebut metode perbandingan faktor, satu lagi metode poin. Metode poin itu salah satu contoh kuesionernya yang saya share kemarin. Itu metode poin. Saya dapat dari mana itu? Itu saya dapat dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang dipakai untuk seluruh ASN se-Indonesia. Itu ya. Kalau memang perlu saya bisa share nanti ya ininya dokumen ininya panduannya itu. Tapi saya modifikasi gitu ya, karena kan kalau ASN se-Indonesia kan jumlah pegawainya juga jutaan orang, ya. Itu kan organisasi raksasa se-Indonesia. Kalau saya kan cuma garment lah, karyawan paling total kalau lagi peak juga nggak akan lebih dari 10.000 orang begitu. Ya. Jadi jauh banget. Jadi saya modifikasi. Nah, kalau perbandingan faktor sebenarnya ada angka juga, ada angka. Tapi tetap faktornya di breakdown dulu. Faktor apa saja yang mau diperbandingkan. Makanya kemarin itu saya katakan bahwa faktor hal penting di dalam evaluasi jabatan itu adalah compensable factor. Faktor-faktor apa dari sebuah pekerjaan yang harus ada imbalannya. Ya, misalnya kompetensi, pendidikan, pengalaman, pelatihan, resiko pekerjaan, kerahasiaan pekerjaan, kemudian lingkungan kerja berbahaya atau tidak, gitu. Misalkan itu kan harus ada imbalan. Itulah yang dimaksud compensable factor. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban perusahaan kita harus mengadopsi metode yang mana, ya tidak ada kewajiban. Yang penting kebutuhan kita adalah ingin menentukan grading jabatan itu secara valid, betul nggak? Ya, ajas yang dipakai adalah equal pay for equal job, bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama bobotnya. Jadi sekalipun bidang pekerjaannya beda, departemennya beda, industrinya beda, tapi kalau bobot pekerjaannya sama, seharusnya bayarannya pun sama. Saya ambil contoh misalnya di sebuah rumah sakit, misalnya ada suster, perawat ya. Kemudian ada juga misalnya teknisi listrik ya, di rumah sakit itu. Itu kan dua pekerjaan yang berbeda. Tapi kalau setelah dievaluasi, ternyata bobotnya sama, ya bisa sama golongannya. Bisa sama. Misalnya, oh kenapa misalnya perawat rumah sakit dengan teknisi listrik kok golongannya sama? Ya kalau bobotnya sama ya sama lah. Ya kan? Itu. Ya tinggal kalau misalnya mau menggunakan metode apa itu bebas-bebas saja. Mau pakai metode perbandingan faktor, mau pakai metode poin atau metode klasifikasi itu silakan saja. Jadi saya perlu klarifikasi, enggak berarti Bapak Ibu harus pakai kuesioner dari saya, enggak. Saya cuma ngasih contoh, gitu ya. Ini salah satu bentuk contoh kuesioner dengan metode poin yang diadopsi dari ya BKN punya gitu. Ya, tapi kan udah saya modif. Ya. Mengenai angka-angkanya kok sekian, ada sekian level, terus poinnya sekian. Ya, itu saya ambil dari yang aslinya, tapi dimodif sedikit. Gitu. Dan tidak harus seperti itu. Misalnya Bapak Ibu di perusahaan mau memodifikasi lagi, atau menambahkan compensable faktor lain dengan bobot berapa, gitu. Bebas-bebas saja.
Karena sebenarnya kan tiap perusahaan juga bisa saja asumsinya beda ya. Bagi perusahaan A, perusahaan B, yang paling penting apa sih dari sebuah pekerjaan? Kan bisa beda-beda. Ya. Saya ambil contoh misalnya, saya pernah di perusahaan tekstil ya. Di perusahaan tekstil itu, mereka yang ada di bagian produksi itu dinilai lebih tinggi. Jadi di luar produksi itu dianggap nggak gitu penting. Gitu. Jadi anak tiri gitu ya. Produksi jadi anak emas. Ya. Makanya orang produksi relatif sedikit lebih tinggi gitu ya value-nya daripada yang ada di non produksi. Tapi kalau kita masuk di perusahaan lain, mungkin yang lebih gede itu adalah misalnya orang marketing, ya kan? Orang marketing. Memang biasanya yang namanya core business itu diberi bobot lebih besar. Core business itu apa? Yaitu proses inti. Ya, kalau di dalam bisnis, dalam industri biasanya dua gitu yang dianggap sebagai tulang punggung atau core itu, yaitu produksi dan pemasaran. Di luar itu dianggapnya supporting. Itu yang disebut compensable faktor apa? Compensable faktor yang mungkin kata-katanya bisa disebut sebagai uh, tingkat kontribusi terhadap bisnis. Bisa tingkat kontribusi terhadap bisnis. Jadi ada bagian-bagian yang memang memiliki dampak langsung terhadap bisnis. Ya nggak salah sih, nggak salah. Karena di dalam analisis bisnis proses juga kan selalu kita mengkategorikan ada dua kelompok bisnis proses, ya kan? Ada yang namanya core proses, ada yang supporting proses. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, di tempat ibu mau pakai metode apa, silahkan. Cuma pada umumnya, metode yang sederhana seperti metode ranking dan metode klasifikasi itu biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan yang tidak begitu banyak jumlah jabatan. Dan orang yang melakukan evaluasinya hafal betul pekerjaan itu. Ya. Tapi kalau perusahaannya jumlah jabatannya banyak, ya karena karyawannya juga banyak, prosesnya juga rumit, kemudian orang yang melakukan job evaluation juga tidak begitu menguasai semua pekerjaan, mau nggak mau harus punya alat bantu. Ya. Alat bantunya bisa menggunakan perbandingan faktor maupun dengan poin. Tapi itu syaratnya tetap supaya tidak miss ya, perlu ada job description yang valid. Ya. Jadi menurut saya begini, nggak mungkin melakukan job evaluation dengan benar, ya, kalau tidak ada job description yang benar. Jadi kalau menurut saya sebelum melakukan evaluasi jabatan, benahi dulu struktur organisasi dan uraian jabatannya. Baru kita bisa melakukan evaluasi jabatan dengan benar. Gitu, Mbak Dini kurang lebih penjelasannya ya.